Kalau ada manusia tidak suka bersuci, berarti dia sudah melanggar. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua rahmatullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i. Sekarang kita akan membahas tentang hikmatu tasyri'it taharah. Hikmah dibalik disyariatkannya bersuci. Kenapa kok ada bersuci? Ada apa? Mengapa Islam mengajarkan bertaharah, bersuci? Pertama, anna taharah min dawa'il fitrah. Bahwa bersuci itu adalah merupakan fitrah. Jadi fitrah manusia itu suka bersuci sebetulnya. Kalau ada manusia tidak suka bersuci, berarti dia sudah melanggar fitrahnya sendiri. Jadi secara umum manusia itu suka bersuci, suka yang bersih. Fal insan yamilu ila nadhafah. Karena manusia itu suka yang bersih-bersih. Bi fitratihi, dengan fitrahnya. Wa yanfur bi tab'ihi min al-wasakh wal qadar. Dan secara tabiat dia tidak suka kepada yang kotor-kotor dan menjijikkan, ya. Lain dengan babi. Kalau babi suka yang kotor-kotor, suka yang jorok-jorok. Tapi manusia tidak, suka yang bersih-bersih dia. Walamma kal Islam dinul fitrah. Nah, karena Islam adalah merupakan agama fitrah, kana tabi'iyyan ay ya'muru bit-tahara wal muhafazah 'ala nadhafah. Maka jelas, ya, Islam memerintahkan agar kita selalu bersih, selalu suci, dan selalu menjaga semua itu. Nah, itulah dia hakikat Islam. Nah, orang tidak suka kepada yang bau busuk, pada jorok-jorok, nggak suka. Oleh karena itu, beda, ya. Saya sekalipun melihat misalnya di luar negeri itu, saya masuk ke sebuah toilet, dari segi nampaknya itu bersih, tapi begitu saya masuk di situ banyak bau pesing. Kenapa? Karena mereka tidak cebok, ya. Jadi pakaian-pakaian mereka tuh bau jorok gitu, karena mereka tidak cebok. Nah, itulah dia bedanya. Kalau orang Islam bersih, sedikit-sedikit dia berwudu, sedikit-sedikit dia cuci tangan. Jadi sebetulnya kalau hari-hari ini kita diajarkan agar mencuci tangan karena corona, sebetulnya kita sudah setiap saat kita berwudu, cuci tangan, dan ini sudah aman sebetulnya. Bahkan cuci tangan itu kita diajarkan dengan mencelah-celahin, kemudian hidung misalnya. Jadi misalnya kita memang sekarang diminta untuk masker, ya. Nah, bagi orang Islam yang suka berwudu, dia kan sudah wudu beristinsyak, yaitu menghirup air. Itu sudah aman sebetulnya. Jadi pokoknya asal kita mengikuti ajaran yang Allah dan Rasulnya perintahkan, udah kita sebetulnya terjaga dari semua macam virus dan sebagainya. Pokoknya kita patuhi aja apa kata Allah, apa kata Rasul. Yang kedua, al-muhafadhu ala karamatil muslim. Menjaga kemuliaan orang Islam, wa izzatihi, dan harga dirinya. Fannasu yamiluna bi tab'ihim ila nazif. Karena secara kepribadian manusia itu suka kepada orang yang bersih. Orang Islam selalu harum, memakai parfum, dan bahkan mulutnya selalu bersiwak sehingga tidak bau. Jadi hidungnya selalu dicuci. Maka kalau ketemu siapapun, orang Islam itu menyenangkan karena dia harum, bersih, tampil bersih dan sebagainya. Wa yarghabuna bil istima' ilaihi, dan orang suka berkumpul dengannya. Wal julus ma'ahu, duduk dengannya. Wa yakrahuna al wasikh, dan suka dan benci kepada yang kotor-kotor gitu. Bahkan
Nabi sendiri kan memakruhkan bagi orang yang makan bawang, apalagi jengkol dan sebagainya, itu masuk ke tempat-tempat yang umum, masjid misalnya, itu dimakruhkan. Karena apa? Karena ada bau yang tidak nyaman. Wa yahtaqirunahu, bahkan Islam merendahkan kekotoran-kekotoran itu. Wa yanfuruna minhu, dan menghindar dari yang najis-najis. Wala yarghabuna bil julus ilaihi, dan tidak suka duduk bersama orang-orang yang kotor najis. Walamma kan Islam harisun ala karamatil mu'min, maka Islam menjaga kehormatan orang beriman. Wa izzatihi amrihi bin nadhafah, maka dia menjaga kemuliaannya dengan bersih, dengan bersih-bersih. Liyakuna baina ikhwanihi azizan kariman, karena dengan itu dia akan berwibawa, dia akan mulia karena kebersihannya. Itulah hakikat Islam. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga kebersihan ini. Yang ketiga, al-muhafadzah 'ala as-sihhah, menjaga kesehatan. Fan-nadhafa min ahammil asbab allati tahfadzul insana min al-amrad. Kebersihan ini adalah cara terbaik bagaimana cara menjaga kesehatan supaya tidak ada penyakit di situ, enggak ada bakteri. Li'anna al-amrad aktsara ma tantashiru bainan nas bisababil awsakh wal aqdar. Sebab penyakit itu datang di tengah-tengah orang yang kotor, ya, najis, banyak ya, bau-bau busuk di situ. Maka di situ penyakit datang, bakteri datang, dan menyebabkan orang tidak sehat. Fatanziful jism wa wasul wajhi wal yadain, maka membersihkan tubuh dan membersihkan muka, yang membasuh dua tangan, wal anfu, menghirup air itu, wal rijlain, membasuh dua kaki, wa hadhil a'dha' allati ta'arrad lil wasakh katsiran. Ini semua ya membasuh muka, hidung, semuanya ini, mulut, tangan, ini semua yang seringkali berhadap-hadapan dengan yang kotor-kotor. Maka kalau dibersihkan terus-menerus, apalagi kita suka menjaga wudu, itu sangat luar biasa. Iddat marrat kullu yaumin, berkali-kali kita berwudu, minimal 5 kali kita berwudu, karena kita wajib salat fardu 5 kali. Kullu yaum, ya, setiap hari. Yaj'al jism hasinan min al-amrad, maka ini terjaga dari penyakit. Yang keempat, al-wuquf baina yadayillah tahiran nadhifan. Ya, kita hendaklah kalau menghadap Allah itu hendak dalam keadaan suci dan bersih. Dan insan fi salatihi yukhatib rabbahu wa yunaji, karena dia sedang solat, dalam solat itu dia menghadap Allah. Masa menghadap Allah dalam keadaan dia najis dan sebagainya, banyak kotoran-kotoran yang busuk. Fahuwa hariyun ayyakuna tahirul zahir wal batin nadhiful qalbi wal jism, maka dia paling berhak, paling pantas untuk bersih dan suci baik secara zahir maupun secara batin. Karena Allah Ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang bersih dalamnya dengan bertobat, dan bersih zahirnya dengan bersuci. Masya Allah, itulah dia hakikat hikmah daripada bersuci. Nah, makanya bersuci ini diletakkan di bab awal dalam buku fikih. Kenapa? Karena ini adalah syarat mutlak untuk menghadap Allah, untuk beribadah, untuk bermuamalah, semua itu dari bersuci. Masya Allah. Sekarang kita belajar air, tentang air. Al-miyahul lati yutahhar biha, air yang dipakai untuk bersuci. Al-miyah artinya apa? Jamak daripada ma'un, ma'ani miyah. Wahya ma'us sama, air dari langit. Wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'ul bir, air sumur. Wa ma'ul nahar, air sungai. Wa ma'ul ain, ya, air sumber. Wa ma'us salj, air salju. Wa tandariju hadhil miyah jami'aha tahta qawlina, dan ini diringkas dalam ma nazala minas sama, apa yang turun dari langit, au naba'u minal ardi, atau keluar dari air, atau keluar dari bumi, memancar dari bumi, itu sumber. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, air hujan suci. Surah Al-Furqan ayat 48. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, perhatikan, air yang turun dari langit untuk bersuci. Surah Al-Anfal 11.
hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan sa'al rajulun Rasulullah SAW, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah, wa Rasul, inna narkabul bahar, kami menyeberang laut, wa nahmil ma'ana al-qalil minal ma', kami bawa air sedikit, fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air itu kami haus. Afala tawadda'u bima'il bahr, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, setelah bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu suci, boleh dipakai untuk bersuci, dan bangkai binatangnya pun juga boleh dimakan. Perhatikan, karena ikan kan nggak perlu disembelih, bangkainya aja dia boleh dimakan. Hadis riwayat Imam Al-Khamsah yang lima imam hadis. Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Al-hillu maituhu maksudnya apa? Ayyukal ma mata min ma mata fihi min samak. Jadi kalau ikannya mati boleh dimakan. Wa nahwu bidun dhahbin syar'i, tanpa disembelih. Al-khamsah, imam khamsah siapa? Hum Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, Ibnu Majah, wa Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ditanya siapakah imam al-khamsah dari ulama hadis, yaitu Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Itulah Imam Al-Khamsah. Nah, itu teman-teman semua pelajaran kita pagi ini, semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadrul Tafsir Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.